Di sini ada Aeon, Yup, Atom, Ceriaku, Tunaiku, Kredit Pintar, Indodana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita semangat lagi, kuat mental lagi, makin nambah wawasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 21 pinjol yang informasinya tidak aman November ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Apakah benar pinjol-pinjol ini sesuai dengan yang diberitakan di mana-mana? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya ambil kutipan dari YouTube-nya Ustadz Syafiq Basalama. Ada seorang jemaah yang mempertanyakan tentang galbay di pinjol ilegal. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin punya pengalaman seperti ini, bagi yang beragama Islam, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan buat kalian semuanya yang punya galbay di pinjol ilegal, dan bagaimana cara mengatasinya, dan apakah ini bisa untuk tidak dibayarkan menurut pandangan dari agama Islam. Bagaimana cara bayar hutang pinjol ilegal yang sengaja saya tidak bayar karena saya tahu itu pinjol ilegal? Apa bisa saya membayarnya dengan cara lain? Jamaah, utang adalah utang, tetap harus dibayar. Yang nggak harus dibayar itu adalah bunganya. Itu nggak harus dibayar. Artinya kalau kita bisa tidak membayarnya, ya nggak usah dibayar. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa. Kita akan dituntut gara-gara bunganya. Berapa banyak rumah yang disita bukan karena utangnya, tapi karena bunganya. Itu kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau bicara dia pinjam ilegal lalu ditutup, mungkin gini yang dia tanyakan. Iya, jadi pinjam di pinjol ilegal terus aplikasinya ini ditutup. Kan ada yang ditutup memang kan. Akhirnya dia kan nggak bisa bayar. Bagaimana cara melunasi utangnya? Kalau buka ya dia bayar, selesai gitu kan. Tapi kalau ternyata sudah tutup, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa dicari pemiliknya, dicari pemiliknya. Kita bayar pokoknya saja. Kalau ternyata udah nggak ditemukan, Ustaz, karena mereka memang menggunakan nama-nama samaran ya, maka nggak bisa. Ya sudah. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi menurut Pak Ustadz sendiri saja, untuk pinjol ilegal, kalau dia memang masih ada, mungkin kita bisa bayarkan pokoknya saja. Tetapi kalau dia sudah tidak ada, ngapain lagi dibayarkan? Karena pinjol itu juga tergolong ilegal. Nah, kebanyakan di Indonesia hampir pinjol ilegal itu hanya bertahan 3 bulan saja. Selebihnya dia akan turun, mati sendiri, kemudian dia akan muncul dengan nama baru dan mungkin kan akan ditagih. Tetapi hampir kebanyakan mereka yang galbay di pinjol ilegal, setelah aplikasinya hilang, dia sudah tidak lagi muncul di permukaan. Bahkan hanya beberapa dari kalian yang mengatakan datanya itu dijual, tiba-tiba ada tagihan, kemudian ada kode OTP yang masuk dengan cara pagar 002 pagar. Nah, kalian bisa lihat apakah HP kalian diserap atau tidak. Tetapi ada sebagian yang bisa, ada sebagian tidak bisa, karena ini tergantung dari jenis HP-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman semuanya, bagi kalian yang masih rajin sekali mantengin TikTok, termasuk saya juga karena saya punya akun di TikTok, banyak sekali yang beredar di mana-mana tentang penghapusan hutang sampai 31 Desember. Saya akan tekankan lagi kepada kalian di semua vlog YouTube saya, kalau kalian masih terima bentuk yang seperti ini, sudah otomatis itu semua hoax. Ingat saja, ketika kalian tanyakan bagaimana caranya bang, bisa nggak diputihkan, langsung saja ada admin yang menjawab, DM saya, akan saya bantu, dan ujung-ujungnya kan akan diminta bayaran. Ada juga yang minta data kalian diberikan, kemudian dia akan jokikan, kemudian lagi ada yang mengarahkan untuk kalian masuk ke aplikasi ini, dan nanti kalau jebol mereka akan minta bagian. Nah, itu sama juga dengan pembodohan. Biarkan saja mereka bekerja sesuai dengan rule-nya, dan kita tak perhatikan bahwa yang seperti ini sampai detik ini saya ngonten masih tergolong hoax dan tidak benar adanya. Ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang DM saya, mungkin dia ini ambil di salah satu TikTok ya, yang mungkin dia sedang ikuti. Kemudian dia tanya, "Mbak, tolong bahas ini dong. Ini benar nggak Mbak, ini aman dari DC lapangan di bulan November di tahun 2025 ini? Dan apakah ini benar ada sebagian yang memang tergolong pinjol legal atau semi legal ataukah pinjol ilegal?" Nah, jadi beberapa aplikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya coba untuk review beberapa buat kalian. Mungkin dari kalian ada yang menyamakan keseluruhan aplikasi ini adalah pinjol. Di sini ada Aeon, Yup, Atom, Ceriaku, Tunaiku, Kredit Pintar, Indodana,
Kredivo, HCI, Akulaku, Neobank, Alobank, Superbank, Bank Saku, BAF, kemudian Sibank, Asetku, Honest, Edufund, dan terakhir itu adalah Adiraku. Namun dari saya, dari kesemua ini yang tergolong pinjol di bawah naungan AFPI hanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah Kredit Pintar, Indodana, Asetku, lanjut lagi itu ada Edufund. Nah itu saja. Itu yang bunganya, ingat ya, yang bunganya mengikuti dari pinjol, yang bunganya mengikuti dari AFPI, yang mana seandainya kalian galbay 100% dari nilai pokok itu akan berhenti. Yang berjalan adalah biaya admin dan denda. Ya, ini yang sesuai dengan OJK, seperti Kredit Pintar, Indodana, kemudian itu ada Edufund. Paling hanya Edufund aja yang tidak ada DC lapangannya. Yang lainnya itu ada DC lapangannya hampir menyeluruh. Ya, tetapi tidak untuk di pelosok-pelosok kota. Kalau di luar dari Pulau Jawa, paling dia hanya di kota-kota besar saja. Kalau kalian ada galbay di sini, perhatikan, kalau kalian belum bisa bayar, jangan pernah pikirkan bunga dulu, teman-teman. Karena ada seorang teman saya yang memang nih ya, cara negonya yang benar sekali, yaitu dia punya uang pada saat itu, terus dia sampaikan kepada pinjolnya, saya mau bayar. Kalau saya mau bayar hari ini saya lunaskan. Kalau kalian tidak mau ngasih ya udah. Ujung-ujungnya apa? Ternyata langsung dikasih pelunasan sama pinjolnya. Ibarat kata kita ancam dia ketika kita punya uang. Kalau kamu mau terima uangku, aku bayar. Kalau tidak ya udah aku pakai untuk yang lain. Nah pasti mereka akan tarik ulur dan ujung-ujungnya akan mereka terima. Tetapi ini semua tidak bisa 1 atau 2 kali nego. Pasti butuh beberapa waktu lagi. Gitu ya. Nah lanjut lagi, di sini saya kelompokkan ada Aeon, ada Yuk Pay Later, kemudian ada Ceriaku, lanjut lagi Neobank, Alobank, Superbank, Bank Saku, kemudian ada Sibank, dan terakhir itu adalah Honest. Nah itu tergolong dari bank digital yang mengeluarkan kartu kredit juga, kemudian yang mengeluarkan pinjaman. Ingat di sini ada DC lapangannya, hanya ada di wilayah Jakarta saja dan sebagian kecil di Pulau Jawa untuk DC lapangan. Ya, tidak menyeluruh DC lapangan teman-teman. Karena apa? Biasanya yang dikasih limit-limit untuk mereka-mereka yang hanya bisa dijangkau oleh DC lapangan saja. Untuk yang di luar itu limitnya paling kecil, bahkan hampir tidak ada limit lagi. Kalau pinjol itu mereka bisa dapetin dari sini. Tapi kalau bank digital mereka naungannya itu lebih kepada Bank BI. Ya, Bank Indonesia. Makanya mereka hanya bisa memberikan limit kepada mereka yang bisa menjangkau saja. Kemudian lagi lanjut itu ada Atom. Kemudian lagi ada Tunaiku, lanjut lagi HCI, Kredivo, Akulaku. Nah pinjol-pinjol ini di bawah naungan dari Multi Finance teman-teman ya. Jadi pinjol ini pasti ada di DC lapangan dan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ingat ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dia masuk ke dalam slik OJK, jadi jangan kaget kalau ada yang bilang kapan dia datangnya mbak. Untuk wilayah di luar dari Jakarta, biasanya dia 2 bulanan ke atas. Kemudian kalau untuk yang masih di Jakartaan, biasanya 2 minggu ini udah datang. Jadi jangan kaget seandainya saya gak beli di sini mbak, katanya aman. Saya bilang itu tidak aman, karena mungkin sebagian orang yang mengatakan aman itu adalah yang mereka jokiin. Gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah BAF dan Adiraku. BAF dan Adiraku ini sama teman-teman ya dengan HCI, yang mereka itu adalah multi finance tetapi lebih kepada multiguna, yaitu pinjaman untuk kredit barang. Ya, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengeluarkan untuk pinjol, pinjaman online-nya khusus untuk konsumtif uang. Nah, kalau yang seperti ini DC lapangannya saya sebutkan menyeluruh di seluruh Indonesia. Sekalipun kalian pinjamannya kecil, dia pasti akan datang. Dan ingat, BAF dan Adiraku ini memperlakukan yang namanya fidusia, yaitu tarik paksa melalui aset. Jadi hati-hati sekali, sekalipun kalian pinjaman online perlu perhatikan semua perjanjian-perjanjian di dalamnya, karena mereka ini terstruktur, dari dulu udah terstruktur. Nah mereka menjangkau kalian yang mau melakukan pinjaman uang tetapi dengan bunga yang besar dan adanya pemberlakuan penyitaan aset. Jadi hati-hati sekali buat kalian, gunakanlah pinjol-pinjol yang mungkin masih bisa kalian gunakan. Tetapi saran dari saya, bagi kalian yang memang sekarang sudah sangat banyak terlilit pinjol, lebih baik tinggalkan pinjol. Jangan pernah berpikir kayak lubang tutup lubang untuk membayarkan pinjol lagi, karena 10 tahun ke depan
pun tidak akan pernah berhenti yang namanya pinjol ini. Dan ingat, setiap informasi ada DC lapangannya, belum tentu DC itu akan datang ke tempat kalian. Jadi buat kalian yang masih ada galbay yang saya sebutkan ini, saya sarankan untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih menjaga mental kalian, bahwa saya galbay di pinjol yang tidak aman, bahwa saya galbay di pinjol yang masuk slik OJK dan akan ada DC lapangannya. Sewaktu-waktu dia akan datang, perlu saya siapkan mental saya, dan saya sampaikan saya tidak akan pernah bayar ke DC-nya, saya tidak akan pernah bayar, saya tidak akan pernah berjanji untuk bayar kepada DC-nya, dan saya tidak akan pernah nego ke DC-nya. Itu saja perlu di-mention kepada kalian, dan ingat segala sesuatunya harus kembali kepada aplikasi untuk menghindari penipuan yang sekarang sedang banyak terjadi. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster lagi, semangat baru lagi, dan update terus informasi tentang perpinjolan biar kalian lebih kuat mental lagi. Itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.